saya mau petik tanaman saya di kebun. Ini saya mau petik bayam, saya mau kirim ibu saya yang sedang sakit. Saya mau bikin sayur bening bayam. Selain itu juga saya mau panen hasil kebun yang lainnya. Ikuti ya. Ini adalah bayam liar ya, bayam yang tumbuh sendiri tidak ditanam, tapi ini bayam enak sekali, dia tidak keras, jadi kalau dimasak dia lembut. Musim hujan menyediakan sayuran-sayuran segar di kebun saya tanpa saya tanam. Dan ini adalah kemangi. Membuat sayur bening bayam menggunakan tambahan daun kemangi ini jadi menambah sensasi rasa segar. Ini adalah resep ibu saya ya. Jadi sayur bening bayam itu kalau pakai kemangi jadi lebih segar. Bisa juga ditambahkan temu kunci. Jadi daun kemangi ini semakin sering dipetik dia semakin bagus pertumbuhannya, karena nanti dia akan banyak mengeluarkan cabang, jadi semakin rimbun. Ini adalah daun pepaya Jepang, dibilang daun pepaya tapi dia tidak pahit teman. Ini saya mau bikin dimasak santan. Dia tumbuhnya sangat mudah sekali, hanya ditancap batangnya dan dia akan tumbuh, bisa panen berkali-kali. Jadi hari ini saya juga mau panen pisang tanduk ya teman. Ini ya, ini pisang tanduk saya ini pisang tanduk yang besar ini dia. Ini ya, pisang tanduk. Dan kemarin yang saya pikir itu adalah pisang raja sereh, itu ternyata tuh pisang tanduk juga tuh. Itu ya, itu pisang tanduk. Dan penemuan pagi ini saya tidak memperhatikan ya. Ini tiba-tiba suami saya menunjukkan itu juga keluar pisangnya, dan sepertinya itu pisang tanduk juga. Jadi alhamdulillah nih ya, panen bertubi-tubi. Jadi nanti yang sebelah situ dulu ya, ini panen hari ini, insya Allah mau dipanen ini. Mau dipetik sebentar, ini mau ditebang. Kemudian ini bisa lah ya 2 minggu atau seminggu lagi ini dia tertutup daun sereh dia.
Ini kemarin soalnya saya curiga kok dia sudah doyong begitu, ternyata nih ada pisangnya juga ini. Dan yang ini dia masih bisa agak lama nih, karena dia masih apa ya, buahnya masih kurus, ini masih belum penuh. Jadi ini masih punya jeda lah untuk jadi kita menghabiskan pisang ini dulu, lanjut pisang ini, lanjut pisang ini. Alhamdulillah selalu ada yang bisa dipanen. Kurang naik dikit. Tapi nanti dia ngantem besi nggak sih? Udah. Oke. Udah. Biar klek sendiri dia. Dan dia sebagian menghantam. Nih ya teman, tuh sebesar-besar ini pisangnya. Tuh, ini sudah tua ya, ini sudah kuning. Ini berat loh. Oke. Dan tuh sebesar itu. Alhamdulillah. Rezeki hari ini. Pisang ini nih favorit keluarga saya. Antep kan? Saya hanya petik yang merah-merah saja ya, jadi yang masih orange, ada kuning-kuningnya saya tidak petik dulu supaya lebih merah. Saat ini hari Minggu, sedang hujan ya. Jadi kalau di tempat saya ini sekarang ini hampir setiap hari hujan cuman berhenti sebentar, nanti gerimis, hujan besar lagi seperti sekarang ini. Bagaimana dengan di tempat kalian teman? Sedang musim hujan juga kah? Sedang deras juga kah hujannya? Semoga hujan membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sedang merebus air ya. Nih, rebus air dulu sampai mendidih. Nanti daun pepaya Jepangnya akan kita rebus. Cara memasaknya sama seperti memasak daun singkong yang kita bumbui dengan gulai daun singkong. Sama, hanya saja ini menggunakan daun pepaya Jepang. Daun pepaya Jepang ini namanya saja daun pepaya, tapi dia tidak pahit, sama sekali tidak ada pahitnya. Sama seperti daun singkong cara memasaknya, dan menurut saya dia lebih enak dan lebih tidak keras seperti daun singkong ya. Kalau daun singkong walaupun sudah direbuskan dia masih agak keras gitu ya teksturnya. Nah, kalau daun pepaya Jepang ini dia lebih lembut, dan menurut
menurut literasi, daun pepaya Jepang ini termasuk dalam superfood, jadi dia nutrisinya lebih banyak. Baik, ini kita tunggu dulu sampai mendidih, saya rebus, nanti baru kita olah dengan bumbu-bumbunya. Ini adalah bumbu untuk memasak daun pepaya Jepang ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar bubuk. Saya biasa menghaluskan ketumbar ya, jadi untuk mempermudah. Ini ketumbar bubuk, ini garam, gula, kemiri, ini serai dan daun salam, dan saya suka menambahkan trimedan untuk aroma dan rasa-rasa gurih begitu ya. Dan ini semua dihaluskan kecuali daun salam dan serainya. Kemudian ditumis, lalu langsung bisa dicampurkan ke daun pepaya Jepang yang sudah direbus, dicuci kembali, kemudian dipotong-potong untuk mempermudah ketika kita makan nanti ya. Oke, ini akan saya haluskan dan saya tumis dulu. Sambil menunggu daun pepaya Jepangnya direbus, saya juga menyiapkan ini air ya, merebus air untuk memasak sayur bening bayam. Ini saya sudah cuci, ini bayam dan kemangi. Sini bumbunya sangat simple ya teman. Saya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, kaldu jamur, gula, dan garam. Hanya itu saja. Nanti setelah airnya mendidih, sayurannya kita masukkan, bumbu kita masukkan. Tidak perlu terlalu lama, hanya sampai agak sedikit layu saja bayamnya. Kemudian kita angkat, karena kalau lama-lama nanti nutrisinya hilang, dia terlalu matang, terlalu kalau bahasa Jawa, bahasa ibu saya, blonyok kayak gitu ya. Jadi dia kita tunggu mendidih, masukkan sebentar, dan siap diantar ke rumah ibu saya. Di sini teri medannya saya goreng dulu ya, saya goreng dulu dia sampai dia matang. Kemudian setelah matang baru nanti bumbunya menyusul ikut masuk, ditumis atau dimasukkan ke dalam campuran teri ini. Dan ini sudah saya potong-potong ya, supaya dia lebih enak nanti waktu kita menyendok waktu makannya. Dan ini kita masukkan serai dan daun salam. Kemudian tambahkan santan. Ini saya pakai santan instan ya, yang berapa, 60 ml ya. Saya pakai santan instan. Masukkan semuanya. Oke. Biarkan dulu sambil menunggu teri dan bumbu. Oh ya maaf, ini tadi saya lupa, jadi ini saya tambahkan cabai merah ya, supaya ada rasa-rasa pedas sedikit ya, supaya ini memancing nafsu makan ya. Kalau agak-agak pedas gitu, saya tambahkan 4 buah cabai rawit yang saya petik di kebun. Oke, ini sudah matang, tapi tidak terlalu kering ya. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan masukkan, campur.
ditunggu sampai dia keluar wangi ya. Kalau nanti sudah wangi baru kita masukkan ke dalam panci. Kalau belum wangi, nanti aroma masakan itu jadi kurang sedap gitu ya. Jadi ini kadang kalau kita tetangga masak kan wanginya sampai ke rumah tuh karena menumis bumbunya tuh benar-benar matang. Ini ya aroma trimedannya itu cihuy. Baik, ini sudah matang, ini sudah tercium aromanya. Ini akan saya masukkan ke dalam ini bumbunya sudah saya masukkan, kita aduk, dan ini nanti tinggal ditunggu matangnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan MSG, opsional ya, itu terserah selera saja. Di sini saya tidak menggunakan MSG ini karena menurut saya sudah dapat rasa-rasa gurihnya itu dari si trimedan. Alhamdulillah sudah matang. Ini gulai daun pepaya Jepang dengan trimedan. Seperti ini, semangat mencoba.